Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Sore ini saya akan membawakan Communication and Strategic Change dalam mata kuliah Manajemen Fundamental sebagai Middle Management as Combined Time. Di sini saya akan membawakan bahwa profil perusahaan kami yaitu Klinik Pertamina IHC sebagai strategic objektif adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat, menjamin ketersediaan layanan medis yang cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, mendukung produktivitas operasional perusahaan melalui layanan kesehatan yang optimal. Dan terakhir adalah mengembangkan sistem layanan kesehatan terintegrasi berbasis digital. Next, profil perusahaan klinik sebagai capabilities for change adalah komunikasi lintas fungsi. Komunikasi lintas fungsi di sini yaitu kemampuan berkoordinasi antar farmasi, logistik, dan keuangan menjadi kunci komunikasi tersebut. Dari pengalaman di lapangan, kendala seperti keterlambatan pengiriman obat sering terjadi, mengakibatkan kurangnya sinkronisasi antara informasi antar unit. Kemudian peran manajemen menengah yang berfungsi sebagai penghubung antar strategi manajemen dan implementasi operasional. Mereka berperan dalam memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan eksekusi berjalan sesuai target. Kemudian di sini ada digitalisasi sistem, yaitu implementasi sistem menjadi kapabilitas penting untuk monitoring status PO, integrasi data antar departemen, dan transparansi proses pengadaan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan supplier. Kemampuan membangun hubungan baik dengan supplier di sini menjaga ketersediaan barang dan menghindari kendala seperti supplier lock akibat keterlambatan pembayaran. Kemudian profil perusahaan berdasarkan strategic proses, yaitu perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan di sini adalah unit farmasi mengidentifikasi kebutuhan obat dan alat kesehatan berdasarkan pemerintahan layanan. Yang kedua, pengadaan dan persetujuan. Di sini logistik memproses permintaan menjadi PO dan melakukan koordinasi dengan keuangan untuk pembayaran. Pelaksanaan dan distribusi, supplier mengirimkan barang sesuai PO, kemudian didistribusikan ke unit layanan. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, dilakukan pemantauan terhadap lead time pengadaan, on time delivery, dan ketersediaan stok. Studi kasus yang ada yaitu adanya keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan sistem lock dan layanan terhambat. Yang kedua, kurangnya transparansi status PO. Di sini adalah follow up dengan akurat. Yang ketiga, informasi sering tersebar di berbagai channel antara email, chat, miskomunikasi, email, chat, dokumen manual, sehingga memicu komunikasi yang belum terintegrasi antar fungsi seperti miskomunikasi dan keterlambatan pengambilan keputusan. Dari perspektif teori manajemen perubahan, di sini ada silo antar fungsi, baik dari logistik, farmasi, dan keuangan, sehingga lemahnya end-to-end visibility dalam proses supply chain. Oleh karena itu diperlukanlah middle management di sini, yaitu middle management sebagai campaign agent team, sebagai penghubung antar strategi top management dan eksekusi operasional. Dengan fungsi utamanya middle management di sini yaitu mengintegrasikan komunikasi lintas fungsi sebagai penterjemah kebijakan strategis, yaitu percepatan pembayaran, kemudian memastikan informasi tersampaikan secara konsisten dan real time. Yang terakhir adalah mendorong kolaborasi dan memecahkan silo organisasi dengan
Identifikasi kendala utama yaitu proses pembayaran belum agile, jadi menyebabkan vendor tidak percaya, tidak trust. Kemudian tidak adanya sistem tracking PO yang terpusat atau memadai. Kemudian komunikasi masih fragmented dengan adanya WA, email, dan manual follow up. Yang terakhir, belum adanya service level agreement, yaitu proses yang fungsinya yang harus jelas. Kemudian rekomendasi strategi proses yang diinginkan adalah adanya implementasi sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan transparansi. Penetapan SLA pembayaran dan pengadaan otomatis, target on time delivery. Kemudian daily week huddle meeting lintas fungsi untuk update progress kritikal. Penguatan mekanisme eskalasi cepat untuk isu prioritas tinggi. Kemudian standarisasi komunikasi melalui satu kanal resmi. Di sini high impact change area yang paling terlihat adalah integrated communication and visibility system. Kenapa saya pilih integrasi? Karena memang komunikasi adalah hal yang paling penting. Dengan adanya integrated communication dapat mengurangi keterlambatan akibat miskomunikasi. Begitu juga dapat meningkatkan kepercayaan supplier, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjamin ketersediaan obat atau alkes tepat waktu. Maka dengan itu, quotes untuk hari ini adalah, ketika informasi tidak mengalir dengan jelas, keputusan pun berjalan lambat, berakibat risiko yang semakin besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.